Geger, eksepsi Habib Rizik Syihab ditolak. Siap-siap jaksa, hakim, umat akan bergerak. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Umat Islam meminta kepada pemerintah keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara koboi, bukan negara sewenang-wenang. Yang kedua, meminta jangan memperlakukan Habib Rizik dengan sewenang-wenang seperti yang telah terjadi, dan meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian dan semua pihak yang terkait untuk meminta maaf kepada Habib Rizik dan semua umat Islam Indonesia, supaya umat Islam menjadi tenang. Selanjutnya meminta kepada pemerintah, khususnya pihak yang terkait, bebaskan Habib Rizik sebelum bulan suci Ramadan, dan adakan obat nasional, Islam nasional menjelang Ramadan. Situasi kondisi Republik Indonesia aman, tenang, damai, sentosa dari Sabang sampai Merauke. Takbir, hidup Indonesia, hidup Indonesia, hidup Habib Rizik, hidup Islam. Takbir. Ini satu kondisi objektif fakta adanya kezoliman dari rejim penguasa. Zolim mereka ini. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kezolimannya itu di sini, ya, menciptakan kondisi Habib Rizik jadi target, Habib Rizik jadi tidak berdaya, Habib Rizik menjadi satu pesakitan. Habib Rizik asumsinya bahkan sudah ada target harus dipenjara sampai tahun 2026 misalnya. Ada isu-isu kayak begitu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Cuma yang saya lihat fakta. Kenapa Habib Rizik diperlakukan seperti ini? Jahat ini menurut saya. Karena dia nggak bersalah kok. Dia nggak ada pidana yang dilakukan. Kenapa terus jadi dicampur aduk kayak begini? Jelas. Harusnya dia tidak mau offline pun sekalipun dia tidak mau. Kan saya lihat di eksepsinya. Di eksepsinya kan Habib udah bongkar diskriminatif hukum yang terjadi, yang merupakan satu kondisi objektifnya, bahwa Jokowi kenapa nggak dipersoalin di kerumunan? Anaknya Jokowi, Gibran, pilkada di Solo nggak dipersoalin. Kemudian Imlek di PIK nggak dipersoalin. Kemudian si Ahok sama si Refli, ya, untuk konteks yang apa, ulang tahun, kumpul-kumpul, kok nggak dipersoalin. Dan banyak tempat lainnya mengadakan kerumunan-kerumunan nggak dipersoalin. Nah, harusnya konsisten di situ. Saya nggak mau diadili sebelum mereka juga diadili. Oh gitu loh. Dasarnya apa saya ngomong? Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Masa gara-gara anak presiden jadi kecuali? Masa presiden jadi kecuali? Nggak ada. Ini pasal 27 ayat 1 UUD 45 udah kita sepakati sebagai undang-undang dasar. Terus tiba-tiba ada model Mahfud MD mengatakan, oh demi kemaslahatan masyarakat undang-undang boleh dilanggar. Aduh, dari mana logikanya? Perbedaan pendapat ini tidak seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang memang sampai seperti ini, sampai menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk menyerang
pihak-pihak yang diduga berseberangan. Kemudian yang kedua, kalaulah memang ini murni masalah hukum, kami minta dan memohon para tersangka, masuk kami kuasa hukum, kami minta supaya dua hal saja kita minta. Yang pertama, kita minta tidak ada diskriminasi hukum, dan kita minta keadilan. Artinya, kalau memang rekan-rekan kami, guru-guru kami ini dinyatakan bersalah karena satu tindak pidana atau banyak tindak pidana tadi, bagaimana dengan yang lainnya? Kita kan minta keadilan, bukan minta semua orang dihukum, tidak. Kita minta adil. Artinya kalau memang ini menggunakan hukum, terapkan keadilan. Dan jangan diskriminatif. Kalau memang guru-guru kami ini bersalah, kenapa yang lainnya bersalah dibiarkan? Ini kan melukai perasaan. Saya yakin semua orang pasti ingin diperlakukan adil. Eksepsi Habib Rizik ditolak, kuasa hukum mengatakan nggak masalah, lanjut terus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Habib Rizik Syihab atas perkara nomor 221 terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, dan nomor 226 terkait kerumunan di Megamendung, Bogor. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Yazis Yanuar, mengatakan sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Sebenarnya kita sudah duga dan gak masalah, kita akan lanjut terus, kata Aziz. Aziz menegaskan tim pengacara Habib Rizik akan berjuang terus. Kita di sini berusaha, berjuang, kita nggak peduli dengan hasilnya. Karena kemenangan adalah ketika kita tetap berada pada kebenaran itu sendiri, kata dia. Tim sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan pada sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang akan dihadirkan diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo, mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, dan mantan Kapolres Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Habib Rizik atas dakwaan dalam kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membacakan keputusan tersebut melalui putusan sela. Menimbang bahwa eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili dan memeriksa perkara equo. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima, kata Suparman. Meminta kepada pemerintah keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara koboi, bukan negara sewenang-wenang. Yang kedua, meminta jangan memperlakukan Habib Rizik dengan sewenang-wenang seperti yang telah terjadi, dan meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian dan semua pihak yang terkait untuk meminta maaf kepada Habib Rizik dan semua umat Islam Indonesia, supaya umat Islam menjadi tenang. Selanjutnya meminta kepada pemerintah, khususnya pihak yang terkait, bebaskan Habib Rizik sebelum bulan suci Ramadan, dan adakan tobat nasional, Islam nasional menjelang Ramadan. Situasi kondisi Republik Indonesia aman, tenang, damai, sentosa dari Sabang sampai Merauke. Takbir, hidup Indonesia, hidup
Indonesia. Hidup Habib Rizik. Hidup Islam. Takbir. Ini satu kondisi objektif, fakta, adanya kezoliman dari rejim penguasa. Zolim mereka ini. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kezolimannya itu di sini. Ya, menciptakan kondisi Habib Rizik jadi target. Habib Rizik jadi tidak berdaya. Habib Rizik menjadi satu pesakitan. Habib Rizik asumsinya bahkan sudah ada target harus dipenjara sampai tahun 2026 misalnya. Ada isu-isu kayak begitu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Cuma yang saya lihat fakta. Kenapa Habib Rizik diperlakukan seperti ini? Jahat ini menurut saya. Karena dia nggak bersalah kok. Dia nggak ada pidana yang dilakukan. Kenapa terus jadi dicampur aduk kayak begini? Jelas? Jelas. Harusnya dia tidak mau offline pun sekalipun dia tidak mau. Kan saya lihat di eksepsinya. Di eksepsinya kan Habib udah bongkar diskriminatif hukum yang terjadi, yang merupakan satu kondisi objektifnya bahwa Jokowi kenapa nggak dipersoalin di kerumunan? Anaknya Jokowi, Gibran, pilkada di Solo nggak dipersoalin. Kemudian Imlek di PIK nggak dipersoalin. Kemudian si Ahok sama si Refli, ya untuk konteks yang apa ulang tahun, kumpul-kumpul, kok nggak dipersoalin. Dan banyak tempat lain yang mengadakan kerumunan-kerumunan nggak dipersoalin. Nah harusnya konsisten di situ. Saya nggak mau diadili sebelum mereka juga diadili. Begitu dong. Dasarnya apa saya ngomong? Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Masa gara-gara anak presiden jadi kecuali? Masa presiden jadi kecuali? Nggak ada. Ini pasal 27 ayat 1 UUD 45 udah kita sepakati sebagai undang-undang dasar. Terus tiba-tiba ada model Mahfud MD mengatakan, oh demi kemaslahatan masyarakat undang-undang boleh dilanggar. Aduh, dari mana logikanya? Perbedaan pendapat ini tidak seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang memang sampai seperti ini, sampai menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk menyerang pihak-pihak yang diduga berseberangan. Kemudian yang kedua, kalaulah memang ini murni masalah hukum, kami minta dan memohon para tersangka termasuk kami kuasa hukum, kami minta supaya dua hal saja kita minta. Yang pertama kita minta tidak ada diskriminasi hukum dan kita minta keadilan. Artinya kalau memang rekan-rekan kami, guru-guru kami ini dinyatakan bersalah karena satu tindak pidana atau banyak tindak pidana tadi, bagaimana dengan yang lainnya? Kita kan minta keadilan, bukan minta semua orang dihukum, tidak. Kita minta adil. Artinya kalau memang ini menggunakan hukum, terapkan keadilan. Dan jangan diskriminatif. Kalau memang guru-guru kami ini bersalah, kenapa yang lainnya bersalah dibiarkan? Ini kan melukai perasaan. Saya yakin semua orang pasti ingin diperlakukan.